Mari kita sambut Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Saudara-saudara, berkumpul dengan para pemuda seperti ini saya jadi terasa tua. Untung saya kemarin sudah cukur. Kalau saya belum cukur, saya terasa lebih tua lagi. Dengan rambut yang sudah memutih. Saudara-saudara, ketika rambut sudah memutih, kemudian saya lalu melihat beberapa umat Buddha yang tadi katanya Pak Irvin ini kok agak lemot-lemot, ya, kurang bersemangat, kurang gagah, kurang punya tujuan hidup. Rasanya saya jadi aduh makin cepat tua. Saudara-saudara, memang harus diakui bahwa kadang umat Buddha itu melihat pelepasan dengan cara yang negatif. Sehingga kalau tadi disampaikan, dikatakan, ya kamu boleh sukses, kamu boleh kaya raya, kamu boleh berusaha, kamu boleh berumah tangga. Kadang-kadang sampai kaget. Loh, kok boleh begitu? Kan mestinya dilepas, semua dilepas. Saudara-saudara, pada saat tema kita ini mulai disampaikan, dipublikasikan oleh panitia melewati Facebook salah satunya. Ya saya gini-gini tua-tua sedikit ini diajari anak-anak muda, Bante bikin Facebook untuk pembabaran dhamma. Yalah, kamu yang bikin kan saya nggak tahu gimana caranya bikinkan. Nah itu ada Facebooknya ada sama Kipala, juga ada fanpage-nya Bodhigiri, Instagram juga ada. Bodhigiri. Iya. Nah saya bersebelah dengan mereka kalau Bante Facebook apa? Enggak tahu. Kan let go semua sudah. Saya enggak mau urusan duniawi. Wah nanti saya jadi dikatain lemot lagi nanti. Saudara-saudara, kemudian ketika panitia itu mempublikasi acara ini, ada yang message saya. Bante ngisi ya, tanggal sekian ya, temanya the essence of letting go ya. Iya, emang kenapa? Mau suruh jadi biku semua. Loh, wah ini dia. Kenapa? Loh, kalau sudah memang pelepasan yang total kan jadi biku. Jadi nanti setelah Anda ini mendengarkan dharma, pulang pergi ke salon semua, potong semua. Wah, saudara-saudara, saya lalu menjawab, maaf ini pola pikir yang keliru. Kita letting go itu bukan harus menjadi biku. Kemudian saya mengatakan begini, ini kan tadi Pak Irvin ini menceritakan pengalamannya di hutan, Pak Victor juga menceritakan pengalamannya ya di perusahaan-perusahaannya. Jadi saya yang mau cerita pengalaman saya. Ya dikit-dikit gini saya ya ada loh pengalaman yang mau saya bagikan. Saudara-saudara, seorang biku potong rambut, pakai jubah. Kalau mau ngomong pelepasan, ya nggak usah potong toh. Biarin mau gondrong. Biku gondrong. Kalau mau pelepasan nggak usah pakai jubah kan. Pakai jaket juga boleh. Atau jubahnya batik. Bagus. Mau tenun ikat, bagus. Saudara-saudara, ketika biku potong rambut, apakah umat harus potong rambut juga? Apakah umat kemudian juga harus potongnya pendek semua? Untung ini saudara Robi dan yang lain-lain ini rambutnya masih oke-oke. Ada beberapa pembawa acara, moderator, sesama pembicara, semua rambutnya sama dengan saya. Sampai saya ngomong ini umat Buddha ini bukan hanya lemot-lemot, enggak berambut. Wah, jadi bisa dikenali enggak berambut umat Buddha. Waduh, saudara-saudara, Anda untuk melepas kemelekatan dengan rambut tidak harus menjadi biku. Anda tetap bisa di dalam rumah tangga Anda masing-masing.
Tetapi ketika rambut Anda rontok, begitu disisir seret, di dalam sisirnya itu ngumpul 50 rambut, kemudian dilepas, nyisir lagi seret, 50 rambut lagi, nyisir lagi seret, tinggal 2. Ya iya, wong di sininya sudah habis. Saudara-saudara, ketika Anda merasa bahwa ternyata rambut Anda ini sudah tipis, rambut Anda ini sudah tidak selebat dulu, dan Anda siap menghadapi perubahan seperti itu, yang kalau menurut Pak Victor tadi disebut anicca di sana tadi ditulis, maka Anda sudah siap pelepasan. Jadi sangat sederhana. Bukan karena Anda potong rambut, ya saya bisa pelepasan, saya setiap bulan pergi ke salon, saya biasanya salon yang 200 ribu, sekarang salon yang 50 ribuan aja. Saya kan sudah pelepasan, itu bukan hanya pelepasan, itu pengiritan. Saudara-saudara, pelepasan adalah ketika Anda melihat rambut Anda rontok satu-satu. Kemudian Anda lihat di bantal Anda juga rontok semua rambutnya. Dan Anda siap menghadapi itu. Anda tidak mengeluh menghadapi itu. Anda berarti sudah bisa pelepasan. Ketika Anda bisa pelepasan, maka kemudian Anda bisa mengambil sikap. Sikapnya apa? Ya sudah, saya rontok semua, enggak apa-apa. Ya sudah, itu sikap Anda. Ya, nah saudara-saudara, kalau Anda hanya karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan lingkungan, tidak problem, tapi dalam batin Anda sudah siap menghadapi perubahan. Itu berarti Anda sudah siap pelepasan. Tanpa harus menjadi biku, Anda tetap di dalam rumah tangga. Kemudian Anda melihat, wah seorang biku pakai jubah. Beberapa orang katakan waktu saya ceramah dengan pelepasan-pelepasan gini, Bante pakai jubah, coba ganti, pakai baju. Ya nggak mau, berarti kan melekat tuh. Melekat dengan jubahnya kan. Coba saudara, umat sekarang pandai-pandai loh ini seperti mereka-mereka ini. Anda kalau ngawur-ngawur penjelasannya ya bisa ditembak begitu, nggak bisa ngomong. Saudara-saudara, ketika Anda melihat seorang biku pakai jubah, kemana saja pergi pakai jubah, oke. Berarti Anda kemudian menyadari, saya ini punya pakaian ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berbeda. Ketika Anda sudah siap dengan hanya pakaian yang terbatas, itu Anda sebetulnya sudah melepas. Saudara-saudara, ada beberapa ibu, itu kalau pergi ke Hong Kong misalnya, ini ada baju baru nggak ya, model baru nggak ya? Kemudian pergi ke mana lagi? Guangzhou. Ini apa lagi? Wah. Kemudian satu ketika, Bante ini bagus enggak Bante bajunya? Saya suruh lihat baju. Suruh apa saya lihat baju? Bante lihat ini enggak? Terus kemudian saya katakan, ini kamu punya baju segini banyak, mau dipakai bareng. Kalau mau dipakai bareng 7 lapis, itu ada waktunya. Kapan? Kapan pakai 7 lapis? Kapan? Ah? Winter Bante. Bukan winter. 7 lapis kalau pakaian itu dipakai bareng, itu berarti sudah siap dikremasi. Wah yang nggak berani Bante ya 1 lah. Sekarang 1, kamu kemarin barusan beli 1. Sekarang ke Hong Kong beli 1. Ini ke Singapura beli 1. Ini pergi lagi ke Eropa beli 1. Kemudian ada lagi ke Amerika beli 1. Bagaimana kamu bisa belajar melepas? Masalah nanti kamu mau punya 10, mau kamu punya 100 potong baju, mau kamu punya 3 lemari potong baju, 3 lemari baju, itu urusanmu dengan ketamaanmu. Tapi ketika kamu tahu cukup hanya 3, itu berarti kamu memahami the essence of letting go. Kamu cukup 3 potong, cukup. Itu berarti hakikat pelepasan sudah jelas. Sama dengan seorang biku, cukup 1 potong jubah ini. Makanya biku selalu duduknya terpisah. Coba Anda perhatikan.
Kalau deket-deket, Anda bisa tutup hidung loh. Nah, cuman satu. Nah, tapi Sang Buddha kasih juga kalau mau lebih dari satu ya itu milik bersama, itu ada aturannya. Tapi kita miliknya hanya satu. Nah, saudara-saudara, ini adalah kehidupan kebikuan. Potong rambut ternyata Anda bisa tidak melekat dengan rambut. Kemudian jubah ternyata Anda bisa ketika Anda tahu cukup saya bajunya segini saja. Tidak berumah tangga. Nah, ini juga ada di dalam Karaniameta Sutta, tidak melekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Kadang-kadang kemudian, wah ini kalau gitu kita membaca Karaniameta Sutta harus menjadi biku. Bukan. Saudara-saudara, tidak melekat dengan keluarga bukan berarti tidak memiliki keluarga. Artinya saudara, seorang biku meninggalkan keluarga. Tetapi ketika Anda hidup di dalam rumah tangga, Anda punya pasangan hidup, Anda punya anak, Anda punya orang tua, dan Anda siap menghadapi perubahan. Ketika pasangan hidup Anda sakit, ketika pasangan hidup Anda menua, ketika pasangan hidup Anda meninggalkan Anda, ketika Anda siap, maka Anda sudah memahami the essence of letting go. Anda tahu orang tua Anda. Anda melihat mereka makin tahun, makin lemah, makin membungkuk. Kemudian sakit-sakitan. Kemudian ada pepatah mengatakan, merawat orang tua itu kayak merawat bayi loh. Sering dengar pepatah ini? Sering dengar enggak? Ya, merawat orang tua ini kayak merawat bayi. Dulu bayi dituntun, ini orang tua yang dituntun. Dulu bayi disuapin, ini juga sekarang orang tua disuapin. Betul? Persis bayi. Siapa yang percaya bahwa merawat orang tua itu sama dengan bayi? Tunjuk jari, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Siapa yang tidak percaya orang tua itu seperti bayi, makin tua makin seperti bayi. Tidak ada yang nunjuk. Siapa yang datang ke sini tidak punya tangan untuk nunjuk? Saya ulang lagi ya pertanyaan. Ini karena untuk tes otak kanan dan otak kiri. Ya toh? Nah. Jadi untuk tes otak kanan, coba gerakkan tangan kiri Anda. Bagus. Sekarang gerakkan tangan kiri Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Siapa yang percaya, siapa yang setuju bahwa orang tua makin seperti bayi? Oke, cukup banyak. Ya, ini adalah yang otak kanan. Baik, sekarang ini otak kiri. Otak kiri menggerakkan tangan kanan. Saudara-saudara, siapa yang tidak setuju, ini gunakan tangan kanan ya. Siapa yang tidak setuju bahwa orang makin tua makin seperti bayi? Sedikit. Oke, sedikit. Siapa yang tidak menjawab apapun yang saya tanyakan? Hanya 1 orang yang berani ngaku. Aduh. Berarti kalau otak kanan enggak ada, otak kiri enggak ada. Masa otak tengah? Saudara-saudara, Anda perhatikan, kalau bayi hari ini mereka sudah pada punya bayi semua ini ya. Ini bayinya dulu pernah punya bayi 3 ya. Ini satu ya. Sampai bukannya toko bayi loh tadi. Bukan toko bayi, toko perlengkapan bayi. Toko bayi ditangkap polisi di toko bayi. Saudara-saudara, kalau bayi lahir begitu, kemudian dirawat, ya, disuapin lah, diapain, lama-lama dia mandiri. Akhirnya nanti seperti anaknya Pak Irvin ini sudah bisa sekolah, sudah bisa. Anaknya Pak Victor sudah umur berapa? 1,5
1,5 berarti belum sekolah ya, belum. Tapi beberapa bulan sebelumnya, mungkin 1 tahun yang lalu, harus ngajari belajar jalan. Ya, harus memandikan. 1,5 tahun sekarang sudah bisa jalan sendiri, sudah apa? Itu bayi. Lama-lama bisa jalan, lama-lama bisa sekolah. Orang tua hari ini jalan, besok lama-lama dipijitin sana, aduh aku kok capek sana, capek sini, iya mas aku pijitin, aduh aku sekarang kok giginya sudah nggak bisa makan lagi ya mas aku bikinkan bubur, lama-lama aku kok sudah nggak bisa gerakkan rahang saya lagi ya, disuapin, dan itu terus, tidak terjadi mandiri loh. Orang tua dengan bayi itu kebalikan, makanya pipinya pun kebalikan. Bayi nggak punya gigi, pipinya gembung. Orang tua nggak punya gigi, pipinya kebalikan. Bayi makin hari makin tumbuh dan makin mandiri. Orang tua mandiri makin turun, makin tidak mandiri. Nah, saudara-saudara, ketika Anda melihat orang tua Anda makin tidak mandiri, dan Anda bisa terima itu sebagai kenyataan, ya sudah memang orang tua begini, ya sudah aku mandikan. Karena dia tidak bisa mandi sendiri, aku mandikan. Dia tidak bisa makan sendiri, aku suapin. Dia tidak bisa ganti baju sendiri, aku gantikan. Dia tidak bisa berjemur, aku bantu dengan kursi roda dan lain sebagainya. Ketika Anda siap menghadapi perubahan seperti itu, maka Anda tahu, Anda sudah memahami the essence of letting go. Tapi ketika Anda menolak, Anda mengatakan, wah orang tua ini ngerepoti. Kalau bayi begitu lahir memang susah, tapi nanti setahun kemudian sudah jalan. Orang tua makin tahun makin repot, udah panggil suster aja. Jadi, aduh ini kok ngompol, sus. Tuan ngompol, sus. Apa suster itu anaknya Tuhan? Saudara-saudara, kalau sudah orang tua yang seperti itu menderita, orang tua yang seperti itu sudah berubah, dan kita tidak mau terima itu sebagai kenyataan, akhirnya saudara, kita tidak bisa mengerti apa yang disebut pelepasan. Oleh karena itu saudara-saudara, pelepasan itu tidak harus menjadi biku. Ketika Anda bisa tidak melekat dengan rambut Anda, maka Anda bisa melepas. Walaupun mungkin Anda pakai wig, itu yang mungkin tadi untuk menjelaskan Pak Irvin yang jelaskan, mic kok dipegang terus. Kalau dilepaskan Anda protes, panitia protes, betul. Kenapa? Karena kadang kita berlaku hukum di dalam masyarakat, yaitu hukum kebijaksanaan, kepantesan. Jadi ketika rambut Anda sudah menipis, waktu blessing saja sudah pesan-pesan sama Bantenya, Bante kalau blessing jangan banyak-banyak Bante. Rambut saya ini sudah tipis. Begitu di blessing airnya turun langsung rambutnya kempes. Saya nyisirnya ke atas susah loh Bante. Ya, kasih dikit ke tangan. Jangan gini Bante, jangan pakai tangan, nyolok. Tadi tangan saya saja ya. Akhirnya saudara perhatikan, kalau beberapa yang rambutnya tipis-tipis, itu kalau minta di blessing di tangan. Nah, nanti dia usapkan di mana terserahlah, tapi nggak mau di sini lagi. Nah, saudara-saudara, ketika kita tidak perlu potong rambut tapi kita siap menghadapi perubahan rambut, tapi kita menggunakan wig mungkin, karena ini untuk bahasa pergaulan, seperti tadi yang Pak Irvin sampaikan tadi, pegang mic sebagai bahasa pergaulan supaya Anda semua mendengar, tidak problem. Tapi juga tidak pegang mic terus sampai sekarang. Wah, mic-nya jangan dilepas, ini tadi enak suaranya, jadi jangan dilepas, jangan dipakai siapa saja, kan juga tidak. Pada saatnya dia harus lepaskan. Inilah saudara, maksudnya dari kita memahami bahwa kita tahu kapan kita harus memegang dan kapan kita harus melepas. Ketika pakaian kita tahu bahwa sekarang saya punya sedikit tidak masalah, tetapi punya banyak pun saya tidak masalah karena saya menyadari mungkin itu kebutuhan untuk nanti saya bagikan kepada yang lain, silakan. Rumah tangga pun saya tidak perlu meninggalkan rumah tangga selama saya siap menghadapi perubahan. Bahwa mungkin sebagai
Anak bisa melepas orang tuanya ke krematorium. Mungkin sebagai pasangan hidup bisa melepas pasangannya ke pemakaman. Mungkin sebagai orang tua juga bisa melepas anaknya. Mungkin ke luar negeri, mungkin juga keluar dunia ini. Tidak ada yang bisa jamin kehidupan ini siapa yang duluan. Siapa yang lahir duluan, belum tentu berangkat duluan. Kalau Anda pesen tiket untuk masuk ke tempat ini, Anda pesen duluan, dapat tiket duluan. Tapi ketika Anda pesen kehidupan ini, Anda lahir duluan, bukan berarti Anda berangkat duluan. Karena itu, walaupun saya rambutnya sudah putih, bukan berarti saya sebentar lagi berangkat. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kemungkinan lebih cepat dari yang rambut hitam, mungkin saja. Tetapi belum tentu. Nah, saudara-saudara, tetapi kita selalu siap. Nah, sekarang kita lalu tahu, oh rambut yang dulunya ada sekarang menjadi tipis. Saudara-saudara, saya ngalami proses rambut sendiri ya. Ini pengalaman juga. Saya tidak cerita pengalamannya orang karena saya tidak memahami. Tapi pengalamannya sendiri. Mungkin bagi Anda yang tahu foto saya dulu panjang, rambutnya sebelum jadi biku, tahun 80-an, itu sepundak. Ya, dulu gondrong-gondrong zaman itu. Kan ada The Beatles dan lain-lain itu ya. Zaman Anda belum lahir itu mungkin ya. John Lennon itu kan gitu. Nah. Ya Anda Doraemon, zaman Doraemon. Saya agak bingung tadi. Waduh ini beda umur jauh sekali nih. Doraemon. Sekarang saya ceritakan John Lennon. Biar dia bingung siapa itu. Nah saudara-saudara, saya rambutnya waktu itu panjang. Mau potong itu silet itu aja, habis 2. Kemudian setiap bulan pasti menghabiskan 1. Karena sudah dipotong, silet untuk bulan depan tidak bisa lagi untuk motong. Tapi saudara, setelah umur jadi 50 lebih hampir 60 seperti hari ini, cukur itu, silet bisa tahan sampai 6 bulan. Enak, nguirit. Saya beli silet banyak itu, kapan habisnya ini? Saya sampai lahir 20 kali lagi belum tentu habis ini. Nguirit. Sekarang saya pakai, bulan depan saya pakai masih tajam. Dan dulu kalau potong 1 jam, sekarang 15 menit habis rambutnya. Nah, saudara-saudara, apa yang saya maksudkan di sini? Bahwa ketika seseorang bisa memahami perubahan pada diri sendiri, aduh, ini berarti aku sudah makin tua. Sel-sel tubuh saya makin tua. Sekarang apa yang harus saya kerjakan dalam hidup ini? Inilah yang tadi mungkin juga Pak Erwin yang sampaikan juga. Kita sudah ngerti teori-teorinya itu. Tapi sekarang apa yang harus kita kerjakan? Setelah kita menyadari ketidakkekalan, setelah kita tahu bahwa cukup saya sampai di sini, bahwa saya punya baju segini cukup, bahwa saya memiliki ini cukup, tapi sekarang apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya kemudian kalau saya sudah memiliki segalanya, kalau kemudian tadi cerita ya mereka berdua ini kan wah pengusaha-pengusaha hebat sekali ya, wah kalau dikatakan sudah cukup, kamu lepas saja keluargamu, kamu lepas saja usahamu, kamu kemudian pergi ke hutan jadi meditasi. Mereka menjadi orang yang tidak bermanfaat. Tapi ketika dia merasa cukup, kemudian dia terus mengembangkan, mumpung umur masih ada, mumpung kemampuan masih ada, mumpung kesempatan masih ada, maka saya sekarang kembangkan, sehingga kecukupan saya tadi, kalau punya kelebihan saya akan bagikan. Saya cukup bajunya 3, tapi ketika saya bekerja sampai punya 5 baju, maka yang 2 saya bagikan. Saya punya rumah 1, saya akan kerja sampai rumahnya 3, saya akan bagikan kepada mungkin mereka-mereka yang membutuhkan panti asuhan dan sebagainya. Dengan cara demikian saudara, maka setelah kita memahami hakikat pelepasan, kita menggunakan setiap saat perubahan ini untuk melakukan yang terbaik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Inilah yang akan saya sampaikan sebagai pengawal atau sebagai
awal dari pembahasan kita pada kesempatan ini semoga bisa bermanfaat, dan kembali saya lepaskan kesempatan ini kepada Saudara Roby Oktober. Terima kasih.